Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nabila Indanisa dengan NIM 2430203051 dari Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Zainuddin MH dan Bapak Muhammad Baihaqi As-Salimi MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih siasah dan saya mengambil fikih siasah dusturiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian fikih siasah dusturiyah. Yaitu fikih siasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siasah yang membahas masalah tentang perundang-undangan. Dalam bagian ini tuh dibahas tentang konsep-konsep konstitusi, yaitu konsep-konsep konstitusi itu seperti Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan. Selanjutnya Legislasi merupakan bagaimana cara perumusan dalam undang-undang. Selanjutnya, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Selanjutnya, dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Dusturi itu seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dusturiyah menurut istilah yaitu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dapat saya simpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Secara fungsional, siasah dusturiyah berperan sebagai kerangka teori untuk memberi dasar normatif bagi pembuatan hukum dan kebijakan publik, menilai kesesuaian praktik pemerintahan modern dengan nilai-nilai syariah, dan menyediakan pendekatan interpretatif ketika terdapat ketegangan antara tuntunan konstitusional modern dan tradisi hukum Islam. Selanjutnya, ruang lingkup fikih siasah itu mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks seperti persoalan dan ruang lingkup pembahasan, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan baiat, selanjutnya persoalan waliul ahdi, persoalan perwakilan, persoalan ahlul hali wal aqli, dan persoalan wizarah dan perbandingannya. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan kasus yang mencangkup dengan fikih siasah dusturiyah, yaitu kasusnya pergeseran konstitusional dan politik. Kasus ini berasal dari negara Tunisia yang dikenal sebagai salah satu negara yang relatif berhasil setelah Arab Spring. Ketika rakyat menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dan mulai membangun sistem demokrasi baru dengan konstitusi pada tahun 2014. Namun pada tahun 2021 Presiden Kais Saied mengambil langkah
drastis, yaitu membekukan parlemen, memecat Perdana Menteri, dan mengambil alih seluruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hingga tahun 2025, situasi ini terus berlanjut. Banyak pihak menyebutkan sebagai kembali ke otoritarisme dengan kedok reformasi konstitusional. Permasalahan politik dan hukum dalam kasus ini yaitu konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang atau presiden, parlemen dibubarkan sementara, oposisi dan media dikekang, dan konstitusi baru tidak melalui musyawarah. Dalam fikih siasa dusturia menganalisis yaitu prinsip al-syura atau musyawarah. Dalam Islam, kepemimpinan harus dijalankan dengan musyawarah. Tindakan Presiden Said yang membubarkan parlemen dan mengambil keputusan sepihak bertentangan dengan prinsip syura karena mengabaikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep al-dustur atau konstitusi. Dalam Islam adalah peraturan dasar yang membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat. Dalam fikih siasa dusturia, dustur harus menjamin keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab kepemimpinan kepada umat. Pandangan ulama dalam kasus ini itu Imam Al-Mawardi, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum syariat dan pengawasan masyarakat. Oleh Ibnu Taimiyah, pemimpin yang tidak menegakkan keadilan dapat diganti karena keadilan adalah dasar berdirinya negara. Oleh Ibnu Khaldun, kekuasaan absolut akan membawa kemunduran politik dan sosial. Semua prinsip ini menunjukkan bahwa kekuasaan Said tidak sejalan dengan teori fikih siasa dusturia yang menuntut kepemimpinan adil, konstitusional, dan diawasi oleh rakyat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang fikih siasa dusturia dan kasus yang mencangkup tentang fikih siasa dusturia. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.